Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini untuk yang kesekian kalinya kita semua bersama-sama zikir bersama. Mudah-mudahan zikir pagi ini, ibadah pagi ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin sudah hadir, terima kasih. Beliau dosen dari gereja yang pada pagi ini mengantarkan mahasiswa PPL dari gereja untuk secara kedinasan, secara tugas kampus sudah selesai. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, staf, para ustaz, guru pamong, Bapak Ibu semua, murid-murid kelas 10, 11, 12 yang saya hormati. Biasa para murid ini setiap ada kegiatan, ada yang sudah tertib, ada yang belum. Sampai sholat pun begitu. Ini kapan berakhirnya murid PPL 4 ini? Setiap mau sholat, kenapa Ustaz Wad dan Ustaz lain harus selalu mengungkapkan, harus selalu meninjau, memantau, mengarahkan. Ini sudah banyak yang sudah sadar sebenarnya, tapi ada beberapa murid yang setiap ada kegiatan keagamaan khususnya, termasuk pagi ini, ya, termasuk pagi ini di belakang sana masih terdengar obrolan-obrolan kecil. Anak-anak sekalian, mohon kesadaran dari para murid. Kami tidak bosan-bosan mengajak, bukan menuduh. Kami tidak pernah menuduh sholat, kami tidak pernah menuduh kebaikan, tetapi kami mengajak. Ya, ingat, menuduh dan mengajak beda. Kami selalu mengajak kebaikan, kami selalu mengajak sholat. Ya, kalau dengarkan. Alhamdulillah, terima kasih doa-doa semua Bapak Ibu guru, para siswa yang telah mendoakan saya seminggu yang lalu. Saya melakukan ibadah umroh. Terima kasih ya sekalian. Ya. Di sana pun saya mendoakan kalian semua. Saya waktu pamit di sini, waktu pamit di ruang guru, saya bilang begini bahasa saya. Mari Bapak Ibu saling mendoakan. Bukan hanya saya terus berdoa. Kita saling mendoakan di tanah air dan di tanah suci. Saya doakan. Satu, saya doakan kepada seluruh guru, karyawan, diberikan kesehatan semua. Yang pertama. Yang kedua, seluruh murid kelas 10, 11, 12. Sebenarkan juga Allah berikan kesehatan murid-murid Anda, sehingga rajin beribadah, rajin sekolah, rajin sekolah. Itu di depan Baitullah, di depan Ka'bah sambil menangis. Mungkin dari sekian banyak murid sudah ada yang ke tanah suci. Di sana sangat enteng untuk sholat. Karena kata para ustaz di Nabawi di dekat petakan 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Saya manfaatkan kami manfaatkan ibadah dan sholat. Makanya para siswa, saya ngajak kepada Bapak Ibu semua, ya, walaupun kita di sini, jangan malas-malas untuk beribadah.
Di pos kota itu ada alamat rumah mau dijual. Si bapak tadi orang kaya itu nanya ke Pak Ahmad, Bapak tahu nggak alamat ini? Saya mau beli rumah ini. Ada di pos kota. Dibaca oleh Pak Ahmad itu, Pak Ahmad kan, oh tahu Pak, mari saya antar. Pak Ahmad memboncengin bapak itu dan si bapak itu mobilnya taruh di halaman. Singkat cerita, pergi sampai ke tempat yang dituju. Setelah nego, si istrinya itu, kalau istrinya kan betul dengan sesuatu pribadinya, si istrinya itu manggilnya itu papi. Orang yang mau beli rumah, kalau nyebut saya apa sudah orang lain. Ya, tapi ini nggak cocok gue. Kita cari yang lain. Ya, cerita balik lagi ke masjid persoalan yang aman dari sholat. Nah, kata yang sudah nyari rumah itu, Bapak, ini nggak cocok. Saya lain kali siapa? Terus berlanjut lagi. Nah, selama sebelum perpisahan itu memberikan nama si bapak tadi, seorang kaya itu memberikan nama kepada suatu saat datang lagi, ya ketemu lagi sama dengan orang itu. Kebetulan, nah ini mulai keberkahan Allah menghampiri Pak Ahmad. Pertemuan kedua setelah Pak Ahmad sholat, lagi-lagi Pak Ahmad tidak pernah meninggalkan waktu sholat. Lagi-lagi seorang kaya menghadiri Pak Ahmad sudah ketemu rumah yang akan dijual. Mudah-mudahan kamu cocok. Kebetulan di depan kontrakan saya ada rumah besar yang mau dijual. Kebetulan yang punya si pembeli ini maunya rumah yang besar yang ada kolam renangnya lengkap. Kebetulan ada. Ini mulai ya diperhatikan mengawali Pak Ahmad ini selama 10 tahun. Singkat cerita, datanglah ke rumah itu. Delalangnya cocok, nego itu cocok. Ya, Pak Ahmad dikasih uang berapa? Komisi daripada si pembeli ini. Pak Ahmad tidak pernah seumur-umur megang uang 100 juta. Ya, dikasih 100 juta oleh si pembeli. Oleh si penjual dikasih 50 juta. Sudah 150 juta. Satu, Allah mulai memperhatikan Pak Ahmad yang tidak pernah meninggalkan waktu sholat. Belum selesai di situ. Ya. Setelah dikasih 150 juta, Pak Ahmad dipanggil ke rumah yang barunya, dipanggil anak istrinya oleh seorang kaya tadi. Ditanya, Pak Ahmad, istrinya kerja di mana? Istri saya di rumah, Pak. Bantu saya di rumah tangga biasa. Oke, mulai hari ini istri Pak Ahmad kerja di rumah ini.
2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun orang itu tidak balik ke Indonesia, tidak balik ke Indonesia, karena di sana di Amerika sana, di luar sana itu orang kaya mendapatkan tugas yang lebih baik, yang lebih bagus, sehingga menetap menjadi warga negara Amerika di sana. Apa yang terjadi? Tertolak orang kaya itu, Pak Ahmad, mulai hari ini, surat tanah semua milik saya hibahkan ke Pak Ahmad. Ini milik Pak Ahmad semua. Pak Ahmad sudah langsung jawab, seakan-akan mungkin itu tidak nyampe. Apa yang dilakukan Pak Ahmad? Syukur nangis. Ini tidak apa itu? Tidak disangka-sangka. Sekarang Pak Ahmad ini sampai tahun 2025 sudah punya showroom 2, showroom mobil, punya showroom motor banyak, perusahaannya ada, rumah itu sampai sekarang tempat ada di mana? Di Jakarta ada. Jadi itulah anak-anak sekalian. Kalau berkehendak pada umatnya tidak ada yang mustahil. Berkhayal pun jadi, tetapi dibalik itu usaha Pak Ahmad ibadahnya 10 tahun lebih tidak akan meninggalkan Allah. Mudah-mudahan cerita ini termotivasi buat kita semua. Komitmen saya makanya saya mengajak Ustaz tentang mari murid-murid kita itu diajak ibadah yang benar, sholatnya yang tepat waktu, ya. Biar kami mendapatkan pahala. Murid-murid lebih sama. Kalau kami mengajak sholat, terus sholatnya benar, mudah-mudahan jangan ngajak dapat pahala, muridnya pun pasti dapat. Saya dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, saya selalu mendoakan kalian. Juga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan khusus kelas 12 sudah nanti kalian kita dilancarkan segala ujiannya. Setelah ujian, kelak nanti kelas 12 lebih banyak lagi yang diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk kelas 11 dan kelas 10-nya kalau masih ada waktu, mudah-mudahan kelas 11 sampai kelas 12-nya selain semua nilainya juga bagus.